Baik, terima kasih. Kali ini episode selanjutnya menjawab pertanyaan dari Mbak Hana tentang proses interview untuk departemen front office. Apa saja yang akan ditanya oleh seorang HRD atau user di front office itu sendiri. Pada dasarnya pertanyaan yang akan nanti dilontarkan oleh seorang HRD atau seorang user di bagian front office itu sebetulnya tidak jauh berbeda. Pasti tentang satu, data diri. Kedua, kenapa memilih departemen front office, atau bisa dibalik, kenapa tertarik di perusahaan ini, baru selanjutnya kenapa tertarik di front office gitu ya. Walaupun HRD itu sudah mengantongi identitas lewat surat atau application letternya calon pegawai, tapi pertanyaan itu tetap akan keluar ketertarikan kenapa masuk perusahaan, kenapa departemen front office yang diambil, terus biodata tadi, terus apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, diusahakan pada saat penanya ini menanyakan tentang biodata, maka dijawab sesuai dengan pertanyaannya saja. Jadi nggak usah sampai kemana-mana langsung menjawab skillmu atau kemampuanmu di bidang ini, terobosanmu apa saja untuk perusahaan. Nanti itu akan ada di pertanyaan berikutnya. Semakin kalian itu menjawab sesuatu hal yang tidak ditanya, maka itu juga ada nilai psikolog tersendiri. Oh, berarti orang ini kalau sudah terpancing akan membicarakan apapun gitu. Jadi HRD itu lebih banyak mencerna secara psikolog ketimbang skill di awal. Jadi bisa dinilai agak ceroboh, bisa dinilai tergesa-gesa gitu. Jadi dijawab apa yang ditanya, cukup itu saja. Nanti kalau ditanya A dijawab A, kalau ditanya B dijawab B. Hal yang mesti dihindari adalah kalimat tidak tahu, tidak bisa, mungkin, menggumam terlalu lama, berpikir seperti itu, gitu. Itu tidak boleh. Terus malas, itu sangat diharamkan untuk bilang malas, gitu ya. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengucapkan kalimat malas, karena dengan malas semua impianmu itu lebur, luluh lanta, seperti ditinggal mantan. Selanjutnya ini tentang persiapan. Buat persiapan sebaik mungkin ya, dari mulai berpakaian yang sopan ya. Departemen yang kamu pilih adalah front office. Bagaimana kamu terlihat nice looking, karena kamu akan dijual. Dalam artian hotel atau perusahaan tidak akan pernah melihatmu dalam kondisi apapun di belakang sana. Kamu lagi suka atau lagi duka, yang kamu lihat kamu adalah artis di situ. Kamu dengan segala perform terbaikmu ada di situ. Jadi penampilanmu menunjang pada saat interview. Jadi saya garis bawahi, bukan dalam kategori seksi ya, enggak sama sekali. Atau berhijab yang terlalu rempong juga enggak. Jadi tunjukkan bahwa kamu itu enak dilihat gitu. Bukan karena keseksiannya, tapi karena memang enak dilihat, rapih gitu. Secara uniform tidak tabrakan, secara rambut mungkin disanggul kalau tidak berhijab. Kalau hijab dibuat yang tidak membuatmu menderita gitu kan. Ada hijab yang sampai dicekik, sampai terlalu ngepres, apapun itu enggak. Yang biasa saja, jangan pakai perhiasan yang terlalu berlebihan. Jadi sewajarnya saja yang enak dilihat. Itu dari penampilan ya, dari grooming. Terus keduanya ya, selanjutnya kamu harus mempersiapkan diri dalam kondisi yang sangat baik, dalam artian melempar senyum gitu. Tidak boleh menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun ya kamu seperti ceria gitu, karena di awal orang menilai di frontliner ya itulah muka yang enak dilihat ya. Jadi ini lebih ke grooming seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan jebakannya tadi ya, jangan pernah menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya gitu.
Adapun yang lain-lain tentang skill nanti tuh proses selanjutnya ke FOM. Jika yang kamu cari adalah posisi pemula, anggap di front desk agent ya, di FDA, di front desk agent ya, sebisa mungkin pertama kamu harus mengetahui tugas dan pokok seorang FDA, dari awal menerima reservasi, menerima telepon, cara greeting, terus handle tamu komplain gitu, terus cara menerima pembayaran. Biasanya kalau untuk di FDA itu detail, itu pembayaran pakai debit card, credit card, cash gitu, itu biasanya ditanya saja, walaupun tidak semua front office manager menanyakan hal tersebut, tapi persiapkanlah semua yang berkaitan dengan pembayaran, terus proses check-in, proses reservasi, sama penanganan komplain. Itu yang harus dipersiapkan. Nanti ada di slide-slide berikutnya bagaimana cara menghandle tamu yang baik ya. Tapi kalau yang dilamar sebagai supervisor biasanya juga lebih detail ke arah MPA, RGI, terus semua yang berkaitan dengan hotel kompetitor. Jadi lebih ke arah revenue sih, revenue oriented. Jadi tentang reporting gitu. Jadi lebih detail tentang ke reporting dan between leadership lah ya untuk menjadi seorang supervisor. Jadi lebih banyak untuk mengetahui tentang administrasi atau laporan-laporan yang ada di front office. Itu juga nanti kita bedah di video selanjutnya. Hal-hal yang harus dihindari pada saat interview oleh perusahaan. Yang pertama, kamu menjelek-jelekan teman-teman atau rekan-rekanmu di tempat kerja sebelumnya. Walaupun pada dasarnya memang iya, jangan pernah sesekali membongkar aib tersebut. Jangan menjelek-jelekan aib perusahaan, walaupun perusahaan itu merasa bahwa kamu tidak mendapatkan keadilan di sana, tetap kamu diharamkan untuk membuka reputasi hotel tersebut. Yang selanjutnya, kamu bilang tidak tahu, tidak mengerti, tidak bisa, tidak mampu, malas, menggumam terlalu lama. Mungkin seperti itu penjelasan singkat, kiat-kiat untuk mencoba melamar atau menghadapi ya, ini kiat-kiat untuk masuk ke industri pariwisata di bidang front office. Secara detail ada di video berikutnya ya. Jadi ada video khusus yang dibuat khusus untuk melewati proses interview. Kiat-kiatnya apa saja ada di next video. Terima kasih. Salam hospitality. Enggak, jadi gini harusnya itu kan cara bekerja e-commerce itu kan melihat city occupancy. Jadi gini, misalkan